Bab yang kedua adalah amalan jiwa atau amalan hati. Dia sudah tidak menggunakan lagi batang tubuh syariat ini sebagai sarana, tetapi justru mengamalkan apapun adanya di dalam kehidupan sehari-hari ini hanya dengan menggunakan hati. Jadi dia tidak berdiri sholat lagi menggunakan batang tubuhnya yang melaksanakan sholat, membaca Quran, infak dan sodako, apapun rukun Islam 5 yang harus diamalkan secara batang tubuh, itu dia tidak amalkan secara batang tubuh, dia amalkan secara hati saja. Jadi kesolehannya itu adalah kesolehan tarekah, kesolehan hati, kesolehan jiwa yang tidak diketahui secara zahir oleh sesama manusia. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah hanya dengan nafas. Insya Allah orang yang makom yang ketiga ini makom hakikat, mengamalkan sesuatu itu menggunakan sarana nafas, sarana nyawa, sarana nur, sarana cahaya. Nah, sebelum sampai ke tingkat rahasia sarana yang bab 4, itu sarana nur, dia menggunakan sarana nafas. Jadi bab pertama itu menggunakan amalan segala sesuatu menggunakan media sarana batang tubuh. Kemudian bab yang kedua adalah mengamalkan segalanya sesuatu di kehidupan dunia ini dengan menggunakan hati atau jiwa. Sementara yang ketiga hakikat itu adalah menggunakan sarana media nafas. Nah, itu yang disebut dengan amalan secara hakiki. Sementara kalau sudah secara marifat itu sudah tingkat tinggi sekali dan itu hanya dimiliki oleh para wali-wali kutub. Insya Allah sekali mereka hanya berpikir Allah akan mereka kunjungi hanya dengan cahaya dan nur. Diceritakan suatu kali kelak itu bahwa riwayat murid-muridnya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani duduk tafakur, pertama dilihat oleh muridnya itu penuh ruangan itu dengan batang tubuh daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi membesar tubuh kasar daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian mengecil, kecil-kecil hilang, kemudian tinggal hanya nur yang setitik nur cahaya yang kecil kemudian keluar dari sajadah ke ruangan daripada kamar sholat itu menuju ke alam nyata ini. Hilang adanya dan tidak diketahui lagi kemanalah perginya nur itu. Nah, itulah sudah tingkatan yang tinggi di mana bab terakhir yang sebagaimana diminta dicerahkan ini. Jadi sebenarnya singkatnya itu adalah media dan sarana amalan saja. Bab pertama itu semua walaupun orang sudah makom marifat tapi dia masih mengamalkan dengan amalan atau sarana media batang tubuh. Menggunakan batang tubuh kasar ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, marifatnya. Sementara bab yang kedua menjadikan hati ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikat dan marifatnya. Lalu yang ketiga menggunakan nafas ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariat, tarikat, hakikat dan marifatnya. Yang keempat menggunakan nur dan cahaya diri ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya dan marifatnya.